Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Dewo Ngakan Gede Swastika atau yang akrab dipanggil Pak Dewo Bondres, berkaitan dengan bagaimana perkembangan seniman di masa pandemi, terutama tentang bagaimana seni drama, seni sinetron gitu yang sedang digarap pada masa pandemi ini. Kita langsung sapa dulu Pak Dewo. Om Swastiastu, Pak Dewo. Om Swastiastu. Menapi Gatra? Becik. Tetap beraktivitas nih selama masa pandemi. Tetap. Tapi ada dampaknya tidak ya bagi seniman yang seperti Pak Dewo ini di masa pandemi ini? Sebenarnya masa-masa COVID yang sebelum new normal itu memang terasa dampaknya sampai tidak bisa berkarya. Tapi kalau saya sebagai penulis skenario tetap bisa berkarya di rumah. Malah di masa-masa pandemi ini banyak karya yang di masa malah produktif gitu produktif ya? Itu bisa waktu ini aja sampai dua naskah bisa tergarap. Juga geguritan itu dua geguritan bisa geguritan sudah bisa digarap. Jadi semakin produktif di masa pandemi karena masih ada banyak waktu gitu. Karena do bengkong ngoyong jumah, nah itu yang bikin di rumah diam ada kreativitas tetap bikin naskah dan tetap berjalan. Bikin naskah dan geguritan itu masih bisa dengan di rumah. Tapi seniman-seniman yang lain yang memang harus berperan di syuting itu yang tidak bisa karena syuting tidak bisa dilakukan ya. Tapi setelah saya dengar juga ada sebelum pandemi itu ada syuting yang sedang digarap dengan Bali TV kalau tidak salah, dengan Pemprov juga. Bisa diceritakan ya Pak? Sebelum pandemi awal itu Januari mulai, karena ini dari idenya Ibu Putri Koster untuk menggarap sinetron, judulnya Jaya Prano. Nah, saya dalam hal ini menggarap biar tidak seperti sinetron luar itu, saya ambil cerita rakyat Bali, terus kumpulin seniman-seniman semua. Ide saya membuat drama keraton, yaitu drama keraton itu kerawitan elektronik. Kerawitan elektronik, drama yang diiringi kerawitan elektronik. Jadi bukan drama gong ya? Kalau drama gong lu kan pakai gong gitu. Gong. Nah, ini pakai kerawitan elektronik. Tapi elektronik. Tapi di sana mirip lah drama gong syuting luar, tapi iringannya drama keraton. Nah terus sebelum COVID ini ngumpul seniman, sudah sip untuk syuting, tahu-tahu ada corona ini, berhenti ya? Berhenti terus lama, setelah new normal kembali ngumpul bahwa dikasih ini jadwal syuting, syuting lah tapi tetap pakai protokol kesehatan. Nah, drama Keraton Jaya Prano ini saya combine. Setelah itu ada Tembang Semaro yang geguritan Jaya Prano juga. Nah itu bisa tergarap dan Jumat ini bisa tayang. Jumat tanggal 11 September ya, akan tayang di Bali TV ya. Itu berapa episode yang sudah atau direncanakan ini Pak Dewo? Yang ini drama Keraton Jaya Prano ini 4 episode. Itu sudah selesai. Sudah selesai ya, tamat ya. Baik. Jadi 4 episode akan dimulai tanggal 11 September ya. Pemirsa Bali TV silakan nanti hanya di Bali TV nih itu ya akan ditayangkan. Ya, tadi saya tertarik dengan drama Keraton ya. Ini idenya muncul dari apakah karena pandemi tidak mungkin ada gong yang besar kemudian harus pakai gong elektronik atau seperti Napi ini ceritanya? Latar belakang yang latar belakang sebenarnya pertama karena ada geguritan Jaya Prano. Geguritan Jaya Prano ini didramakan karena permasalahannya biar kalau drama syuting luar kita bawa gong susah, nanti kita syuting aja dulu, setelah diediting baru diisi musik. Di musiknya ini pakai elektronik yang mirip tabuh gong, tapi pakai elektronik. Nah itu terus ada geguritan setelah drama Keraton ini selesai. Itu dramanya ini pakai ilustrasi di Temang, yang judulnya acaranya setelah 4 episode ini ada Temang Semaro. Temang
geguritan Jayaprana ini diiringi Semara Pugulingan. Oke. Makanya Temang Semara Pugulingan. Itu berupa nyanyian geguritan yang diiringi tabuh Semar Pugulingan, diisi ilustrasi berupa gambar drama keraton ini. Nah, itu biar penonton itu tidak bosan, karena kalau Tembang Semara kita misalnya kayak pesantian itu, pesantian kita transfer ke bentuk 1 jam, penonton itu akan bosan, dia pindah panggung cuman nyanyi tanpa ini, kita olah. Nah, di sana bagaimana penonton itu tidak bosan. Di sana saya ada ide bahwa seperti klip lagu ini bagus untuk tembangnya. Tembangnya itu lagunya bercerita tentang Jayaprana, ada ilustrasinya berupa gambar-gambar drama keraton ini. Keraton. Berarti ini ada dua drama drama keratonnya dulu, nanti Tembang Semaranya belakangan gitu. Belakangan. Ada 2 acara. 2 acara ya maksudnya. Dengan 1 judul. Nanti mungkin setelah Jayaprana ada lagi saya angkat cerita lain. Tetap itu ada geguritannya, ada drama keratonnya. Dan itu adalah cerita-cerita yang lahir di Bali, rakyat Bali. Kenapa nih Pak Dewo mengambil cerita rakyat Bali? Karena saya ingin melestarikan cerita-cerita rakyat Bali dan mewarisi kepada generasi muda yang sekarang banyak sinetron-sinetron luar yang generasi muda itu tidak tahu tentang cerita, nanti biar bisa lupa nanti cerita-cerita rakyat Bali, padahal kita banyak punya cerita rakyat Bali seperti Jayaprana, Basur, Pakang Raras, Cilinayo. Banyak sebetulnya cerita-cerita rakyat Bali yang memang generasi muda itu jarang yang tahu sekarang. Kalau saya Jayaprana masih ingat, tapi ada tadi Pakang Raras itu cerita apa ya? Itu menarik, nanti bisa diangkat. Jadi ini bagian juga bagaimana mentransfer atau memberikan cerita-cerita rakyat Bali itu kepada generasi muda. Ada misi seperti ini kan ya, berarti yang diharapkan dari Pak Dewo nih. Kami dari Sanggar Kayon ingin melestarikan cerita-cerita rakyat Bali itu dan mengajak generasi muda untuk mencintai cerita-cerita rakyat Bali, mewarisi cerita-cerita rakyat Bali. Di sana ada kepahlawanan, ada macam-macam lah, ada seperti cerita Basur gitu yang serem juga ada. Kalau ada senang yang mistik ya, yang horor gitu. Ya. Kalau percintaan ada Pakang Raras, ada Cilinayo gitu. Itu semua cerita-cerita yang kami angkat di sini di Sanggar Kayon itu cerita drama gong tahun 70-an yang memang kalau sekarang masih sedikit yang tahu cerita-cerita itu dan tidak populer lah. Itu saya angkat tahun 70-an itu sangat populer itu, seperti cerita Pakang Raras, Cilinayo itu populer itu tahun, apalagi sedang puncak-puncaknya drama gong. Ya, karena kalau sekarang drama gong kan lagi sepi. Nah, sepi. Itu istilahnya maka sudah dilupakan mungkin ya drama gong. Makanya saya rangkul semua pemain-pemain drama gong yang dulu itu ajak dalam drama keraton ini dengan konsep bahasa Bali. Di samping itu saya ingin melestarikan bahasa Bali juga lewat drama keraton, karena drama keraton ini yang memang drama berbahasa Bali. Menarik ya. Jadi pemain-pemain drama gong dulu yang sangat berjaya ya Pak Dewo ya. Saya masih ingat waktu kecil itu nontonnya masih drama gong gitu. Ya mereka sekarang sudah tidak punya katakanlah job gitu ya. Diajak ya untuk di drama. Berarti beliau-beliau ini yang terlibat di sana ya nanti. Ya bagian dari bagaimana menjaga. Oke, mungkin kita bicara tentang dari mana dukungan-dukungan support-support yang ada selama ini untuk mewujudkan drama keraton. Apakah dari pemerintah ada seperti nabi ini? Dari dulu sebetulnya dengan semangat teman-teman berkarya ini sama sekali tidak ada dukungan banyak lah. Cuman Ibu Putri Koster itu mensupport dari saya bikin dulu sinetron klasik namanya, itu banyak mensupport untuk konsumsi juga. Itu kan pertama biar konsumsi aja dulu. Konsumsi, senimannya berkarya ya perlu cuman makan aja, tapi honor itu sama sekali belum ada waktu itu, karena di Bali memang agak susah mencari sponsor untuk acara-acara gini. Itu terus kalau sekarang di Bali TV sudah
ada lah untuk ini berjalan ya. berjalan. Ada support dana. Ada support dana walaupun kecil ya. tapi masih lah bisa. Karena seniman saya tanamkan memang sikap ngayah di sini. Ngayah dari dulu itu memang ngayah untuk seni, ngayah untuk Bali. Nasi bungkus pun oke gitu modelnya kalau tapi berkarya. karena semangatnya Semangat, ya. Semangat sebagai seniman untuk bagaimana melestarikan kebudayaan Bali itu yang paling penting ya Pak Dewa. Ada drama gong itu paling penting juga bahasa, cerita-cerita, karena di sana banyak mengandung hal-hal yang positif yang bisa ditanamkan kepada generasi muda kan berarti. Oke, ini akan tayang tanggal 11 September atau setelah ini akan ada lagi tidak ke depannya apa yang sudah dibayangkan Pak? Ya, tadi sudah ada skenario yang sudah dibuat. Apa itu? Mungkin bisa cerita apa saja itu yang sudah dibuat. Yang selanjutnya setelah Jaya Prana ini skenario yang saya buat sudah judulnya Cilinayo. Guguritan sudah ada. Ini guguritannya ini guguritan zaman dulu sebenarnya. Sama dengan Jaya Prana ini. Itu tahun-tahun udah puluhan, ratusan tahun yang lalu mungkin itu. Saya gali, terus saya angkat ceritanya, saya bikinin skenario berupa drama keratonnya. Nanti setelah drama keraton Cilinayo nyambung lagi Tembang Semaro Cilinayo. Mungkin setelah itu kita angkat lagi Basur. Terus setelah cerita Basur masih banyak lagi cerita Pakang Raras sampai Ingtai dan lain sebagainya. Tetap semangat ya walau pandemi pandemi melanda. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir ya Pak Dewa. Ya mungkin sebagai closing statement Pak Dewa, mungkin ada yang mau disampaikan harapan-harapan kepada para seniman, masyarakat. Mungkin juga pemerintah ini perlu ada support, atau juga mungkin pihak-pihak swasta di Bali ini mungkin perlu juga ada support, atau mungkin apa yang Pak Dewa sampaikan sebagai closing statement. Silakan Pak Dewa. Saya dalam hal ini mengimbau kepada teman-teman sanggar, teman-teman seniman semua, jangan berhenti berkarya walaupun di masa pandemi ini kita tetap semangat untuk berkarya. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Bali bisa membantu dalam kita berkreativitas, juga sponsor-sponsor dari pengusaha-pengusaha yang di Bali diharapkan bisa untuk terselenggaranya drama keraton dan Tembang Semaro ini dalam melestarikan bahasa Bali, dalam melestarikan seni Bali di cerita Bali. Baik, terima kasih Pak Dewa. Tetap semangat dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan, katakan ini kan bagian dari perjuangan para seniman, idealisme ini tetap bisa dijaga, kemudian cerita-cerita bahasa Bali ya. Kita diteror oleh sinetron yang luar biasa dari Jakarta, cerita entah berantah, tapi sebenarnya kita Bali punya cerita-cerita unik yang bisa diangkat, yang bisa menarik perhatian kita sebagai, tidak hanya sebagai tontonan tapi juga tuntunan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Pramosanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih.